Nah, kiranya pemilihan Pulau Kalimantan untuk menjadi ibu kota negara itu sangat baik dan sangat memungkinkan. Siapa lagi yang mau melestarikan barang ini? Kita lihat banyak orang-orang kaya di negeri ini. Dia sama sekali hanya memikirkan uang dan uang. Patung aja cuma setengah meter, jutaan dolar harganya. Jangan ada lagi orang yang nyinyir mengatakan Kalimantan tempat jin buang anak. Halo, kembali lagi di channel Mister Puisi. Tepuk tangan dulu. Wah, hari ini tentunya kita akan membahas kembali hal-hal yang menarik. Nah, melihat tempatnya, tentu ini hal yang asing ya buat kalian. Jadi kalian pasti kepo atau kalian pasti berpikir gitu, apakah yang akan kita bahas hari ini, seperti itu. Nah, sebelumnya Mister Puisi, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Kemudian kita harus selalu membicarakan hal-hal yang penting di Indonesia ini. Sehingga bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat, di mana sosial media ini merupakan wadah yang sangat berguna untuk masyarakat apabila kita memberikan informasi yang benar dan positif. Iya, wah benar sekali. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai Kalimantan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ibu kota negara itu saat ini dibuat di Kalimantan. Nah, kalau menurut Mister Puisi sendiri nih, kenapa sih IKN itu didirikannya di Kalimantan gitu? Padahal kan kita punya banyak sekali tempat yang lainnya gitu. Pertimbangan pemerintah Indonesia cukup lama dan cukup membutuhkan evaluasi yang panjang. Bahkan dulu presiden kita pertama juga mempertimbangkan untuk membuat ibu kota negara di Kalimantan. Kemudian diteruskan lagi oleh presiden yang lainnya. Dan pada akhirnya Pak Jokowi ingin merealisasi ibu kota negara ini di Kalimantan. Menurut pendapat kita, ini sangat layak. Kenapa? Kalimantan sebuah pulau yang sangat besar dan sangat luas dan sangat hijau. Di sini memang sangat dibutuhkan untuk memberikan kontribusi untuk Kalimantan sendiri. Karena Kalimantan sendiri itu sangat membantu program pemerintah, pendapatan negara, karena banyak devisa negara dihasilkan dari Kalimantan ini. Sehingga pantaslah Kalimantan dipilih untuk menjadi ibu kota negara Nusantara. Nah, di samping itu, Kalimantan ini banyak sekali potensi-potensi yang ada di sini. Dan juga diperkirakan bahwa di Kalimantan itu sangat minim sekali bila akan terjadi gempa-gempa besar seperti di pulau-pulau lainnya. Seperti kita lihat di Bali, Lombok, Jawa Barat, dan lain-lain. Nah, kiranya pemilihan Pulau Kalimantan untuk menjadi ibu kota negara itu sangat baik dan sangat memungkinkan. Sehingga pemerintah gaspol untuk menyelesaikan ibu kota negara ini tahap demi tahap sampai 2045 yang akan datang. Oke, nah berarti kalau berbicara terkait Kalimantan nih mengenai IKN-nya begitu Mister Puisi, apakah ada daya tarik sendiri gitu dari Kalimantannya sebenarnya? Oh, sangat banyak sekali daya tariknya itu. Culture-nya. Nah, makanya kenapa kita bicara di sebuah museum. Kebetulan museum ini museum pribadi yang banyak sudah mengedukasi para pelajar di Pulau Bali ini. Museum Puma ini merupakan museum tribal art yang kita namakan Puma. Kenapa namanya Puma? Itu mengandung arti dan nama saya sendiri. Apa itu artinya, Mas? Puma, Putrawan Museum of Art. Nama saya juga Putrawan. Sehingga saya bisa melestarikan Museum Puma ini selama-lamanya. Sehingga barang apa yang ada di museum ini
terus dilestarikan. Kebetulan hari ini membicarakan mengenai Kalimantan. Iya. Di sini kita lihat banyak sekali barang-barang yang ada dari Kalimantan. Ada burung dari Kalimantan, ada juga tangga yang dari Kalimantan yang terbuat dari kayu besi, ada juga tempat tulang dari Kalimantan, ada juga topeng Kalimantan yang banyak digunakan untuk acara-acara budaya. Nah, banyak sekali hal-hal yang menarik di sini. Patung-patung Kalimantan yang zaman dahulu juga patung ini sangat sakral, malah disembah. Ada juga di atas aso, patung anjing sendiri, makanya namanya aso. Ini juga sangat dilestarikan di Kalimantan. Ada juga patung polisi yang tangannya begini. Nah, itu juga merupakan barang-barang budaya yang patut kita lestarikan. Disinilah saya melestarikan barang-barang budaya dari Kalimantan yang kita namakan barang-barang primitif. Dikenal dengan istilah internasionalnya tribal art. Itu loh. Nah, kalau boleh tahu nih Mr. Puisi, untuk mengumpulkan barang-barang ini kan semua barang dari Kalimantan gitu. Mungkin bisa dijelasin gitu satu-satu barang yang ada di sini, beberapa gitu Mr. Puisi. Jadi barang di Kalimantan ini bukan hanya barang Kalimantan. Ini tribal art Indonesia. Oh, berarti seluruh. Dari Toraja ada, dari Nias, dari Mentawai, dari Timor, dari Timur Timur, dari Sulawesi, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, di sini semua komplit sekali. Dari Timor, dari Flores, dari Sumba, waduh banyak sekali yang kita lestarikan di sini. Kalau di atas banyak juga barang-barang megalitik yang sangat langka. Dan ini sudah kita kumpulkan selama 30 tahun. Sehingga menjadi sebuah museum yang betul-betul sangat bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Apabila museum ini tetap bisa kita lestarikan, dijadikan bahan edukasi untuk para pelajar, sehingga Museum Puma bisa kekal dan abadi. Nah, Mr. Puisi, di sini kan banyak nih barang-barang yang dari Kalimantan nih, khususnya Mr. Puisi. Nah, mungkin ada nggak salah satu barang yang benar-benar sulit gitu untuk mendapatkannya menurut Mr. Puisi? Saat sekarang ini semua barang Kalimantan yang ada di sini agak sangat sulit. Seperti itu, ada yang tangga Kalimantan dari ulin, yang ada kepala manusianya di atasnya itu. Nanti bisa dilihat di videonya. Itu umurnya mungkin udah 300-400 tahun. Ya, saya dapatkan itu 30 tahun yang lalu. Nah, kemudian banyak sekali lah di sini, ada topeng-topeng Kalimantan, topeng budaya dan lain-lain. Nanti kita bisa lihatkan bahwa inilah cita-cita luhur yang saya sudah abadikan melalui Museum Tribal Art ini. Gitu loh. Nah, berarti semua barang di sini itu beragam ya Mr. Puisi, nggak cuma dari Kalimantan aja, tapi beragam. Ada dari Batak, dari Flores, Timor, Nias, wah segala macam, semua pulau yang mengandung primitif zaman dahulu, semua kita lestarikan di sini. Nah berarti barang-barangnya ini untuk saat ini nih Mr. Puisi semua sudah, maksudnya ada nggak sih di sini barang-barang yang mungkin ada gitu, masih ada di Kalimantan gitu, masih dipergunakan di Kalimantan? Oh, di Kalimantan saat ini masih ada di desa-desa, pusat-pusat purbakala, desa dan lain-lain, di sana masih ada. Tetapi kebanyakan barang-barang Kalimantan sudah dijual belikan. Nah, dulu 30 tahun yang lalu saya banyak menampung barang-barang Kalimantan. Oh, nah bisa lihat ada untuk tempat obat, ada tempat air dan lain-lain, kita lestarikan di sini. Ya, sepertinya barang rongsokan ini ya, tetapi ini sangat berharga dan waktu kita mendapatkannya juga tidak murah ini. Sangat mahal sekali karena sangat langka. Gitu loh. Nah mungkin Mr. Puisi, setelah kita berbicara mengenai Kalimantan, ada budayanya, terus ada peninggalan-peninggalannya yang banyak gitu, dan di sanalah ditempatkannya IKN gitu. Ya, menurut Mr. Puisi ada nggak sih daya tarik yang memang benar-benar membuat pemerintah itu
menuju ke sana gitu. Karena kan kalau kita lihat culture itu kan bahkan di Indonesia banyak gitu wilayah yang memiliki culture yang lebih, mungkin ada yang lebih kental gitu. Sangat tepat dan paling tepat lah di Kalimantan. Karena apa? Di situ di Kalimantan kita mempunyai hutan yang sangat luas. Nah, inilah sumbangan Pulau Kalimantan untuk paru-paru dunia. Di mana Kalimantan sendiri itu luas hutannya 40,8 hektar. Nah, untuk Kalimantan Timur itu sendiri kurang lebih 8,3 hektar. Nah, makanya kenapa Indonesia juga merupakan negara yang paling banyak menyumbang untuk paru-paru dunia. Karena Indonesia sendiri mempunyai hutan sangat luas, kurang lebih 128 hektar. Nah, kiranya kebetulan Kalimantan ini dipilih menjadi ibu kota negara. Untuk itu, ibu kota negara ini dibuat sangat alami. Sebagian besar nanti sekian ribu yang IKN yang akan dibangun itu, sebagian besar untuk penghijauan. Kita lihat sendiri bibit-bibit penghijauan sudah dibuat 2 tahun yang lalu. Nah, sehingga nanti kalau Kalimantan itu adalah akan menjadi ibu kota negara yang sustainable, sangat hijau, dan semua teknologi digital akan dimanfaatkan di sana, yang nanti di mana menjadi percontohan daripada kota-kota yang ada di Indonesia sendiri nantinya gitu loh. Oke, nah menjadi sebuah IKN nih Mr. Puisi, tentunya di Kalimantan ada destinasi wisatanya nggak Mr. Puisi? Kalau setahu Mr. Puisi? Kalimantan selama ini memang belum terlihat destinasi wisata yang sangat menonjol. Tetapi banyak orang ke Kalimantan itu hutan-hutan mau melihat culture-nya. Nah, di samping itu banyak para pengusaha memburu kekayaan alam yang ada di Kalimantan. Makanya Kalimantan patutlah untuk dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh pengusaha, karena Kalimantanlah mempunyai jasa yang cukup besar bagi devisa negara saat ini. Kenapa demikian? Lihat sendiri, perut bumi digali habis, batu bara dihasilkan dan diekspor ke luar negeri. Kemudian PLN sendiri menggunakan batu bara juga dari Kalimantan. Sehingga Kalimantan ini di samping culture-nya yang luar biasa, dia merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia. Apa itu? Batu bara, migas, dan ada salah satu sumber energi terbarukan yang sangat mempunyai nilai tambah untuk di masa-masa yang akan datang. Kenapa demikian? Di Kalimantan ada air terjun yang sangat besar dengan sangat tinggi. Air terjunnya itu yang dinamakan air terjun Nokan Nayan. Berapa tingginya? Diperkirakan lebih dari 180 meter air terjun yang sangat dahsyat volume airnya. Nah, kalau itu nanti dijadikan sumber energi terbarukan, kiranya Kalimantan ini patutlah menjadi ibu kota negara. Di samping itu apa? Air terjun itu bukan hanya satu saja yang ada tetapi banyak sekali air terjun yang ada di Kalimantan. Ya, di samping kita tahu juga air terjun yang sangat bagus juga sangat tinggi ada juga di Danau Toba. Tetapi di Kalimantan ini air terjunnya sangat dahsyat, sangat besar volume airnya dan sangat tinggi. Di mana dikatakan air terjun yang ada di Kalimantan ini merupakan air terjun terbesar dan tertinggi di Indonesia. Itu merupakan potensi yang sangat dahsyat di kemudian hari untuk membangun PLTA, sumber listrik tenaga air. Nah, itulah yang akan menjadi tulang punggung Indonesia, khususnya yang dihasilkan oleh Kalimantan,
yaitu batu bara, migas dan PLTA nantinya. Gitu loh. Oke, wah berarti memang sudah tepat ya Mr. Puisi jika Kalimantan dipilih sebagai IKN seperti itu. Nah Mr. Puisi, berbicara terkait IKN nih, ibu kota negara, tentunya kalau berbicara terkait IKN tersebut, ada nggak sih sebenarnya warga sana atau masyarakat di sana yang berperan gitu sebagai seorang pejabat di Indonesia gitu, atau berperan tinggi lah gitu? Sebetulnya walaupun politisi dari Kalimantan itu tidak begitu menonjol ya, tetapi saya ingat dulu Wapres kita, kalau nggak salah tokoh P3 Bapak Amsyahas juga pernah berjasa di negeri ini sebagai Wapres. Nah ada lagi Bapak Idam Holid ya, itu juga menjadi ketua MPR, dan banyak sekali juga para pejabat-pejabat yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu sudah banyak mengabdi negeri ini, gitu loh. Wah, berarti memang sebenarnya ada ya Mr. Puisi orang-orang yang menjadi pejabat tinggi gitu di negara Indonesia ini. Nah mungkin Mr. Puisi ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan Kalimantan itu sendiri gitu? Nah Kalimantan ini sebetulnya sangat beragam suku juga. Di situ ada suku Melayu, ada suku Batak, dan yang unik adalah suku Tionghoa. Nah coba kita lihat di Kalimantan Timur itu ada yang namanya suku Dayak. Itu di Dayak itu namanya serem Dayak kan, seperti orang hutan kan. Kita lihat orangnya cantik-cantik, putih. Nah kenapa? Karena leluhurnya dari China. Nah saya bisa buktikan, saya punya banyak kendi-kendi barang antik yang bekas dulu, mungkin bekas minuman yang datang dari China dulu. Itu kendi-kendinya, saya punya koleksi kendi-kendi, saya taruh di hotel saya, ratusan kendi-kendi semua dari Kalimantan Timur. Nah malah ada teman saya dulu, wanita yang cantik sekali dari Kalimantan. Nah mereka walaupun dia putih seperti orang Chinese, mereka agamanya Islam. Nah tapi inilah sesungguhnya budaya bangsa Indonesia ini juga banyak berasal dari Cina. Nah, sehingga keberagaman budaya ini patut kita lestarikan. Sehingga percayalah, Indonesia ini nanti akan menjadi negara besar apabila IKN ini udah berdiri dan tegak, kemudian teknologi yang akan ada di ibu kota ini merupakan teknologi yang canggih, sehingga mulailah peradaban baru kita melalui IKN itu. Wah, luar biasa ya, jika berbicara tentang Indonesia memang nggak pernah habisnya ya Mr. Puisi, banyak hal yang bisa dibicarakan gitu. Nah berarti dengan berdirinya museum ini nih Mr. Puisi, kita sambung lagi ke museum ini. Dengan Mr. Puisi mendirikan museum ini, apa sih keinginan Mr. Puisi ke depannya gitu untuk Indonesia sebenarnya? Ingin melestarikan barang-barang budaya Indonesia. Siapa lagi yang mau melestarikan barang ini? Kita lihat banyak orang-orang kaya di negeri ini, dia sama sekali hanya memikirkan uang dan uang. Tidak memikirkan bagaimana melestarikan bangsa kita sendiri melalui budaya yang dihasilkan oleh para leluhur kita. Seluruh pulau ini mengandung barang-barang budaya yang sangat nilainya sangat tinggi, sehingga barang-barang budaya ini sudah hampir punah diserbu oleh orang-orang asing. Kenapa orang asing sangat mencintai budaya kita? Kenapa kita mencintai budaya kita sendiri? Maka lestarikanlah budaya kita melalui Museum Puma. Oke, luar biasa ya teman-teman. Wah. Nah, Mr. Puisi, kalau ditanyakan nih Mr. Puisi, apakah Mr. Puisi sampai saat ini masih ada keinginan untuk mengumpulkan barang-barang lagi gitu? Sangat sulit. Zaman sekarang sulit ya? Sangat sulit sekali mengumpulkan barang ini. Kalau kita mau nyari mungkin di Christie kita lelang. Banyak barang Nias, barang Batak dilelang di sana. Ada patung Nias dulu dilelang di sana. Harganya patung aja cuma 1,5 meter
jutaan dolar harganya. Kenapa? Barang-barang langka. Coba kita lihat ini, ada buku-buku tribal art. Oke. Nah ini, tribal art Indonesia. Wow. Ini bayangkan aja, semua barang-barang tribal art yang ada di dalam buku ini kemungkinan sudah tidak ada di Indonesia lagi. Nah, rasanya memang perlu kita melestarikan ini. Iya. Kita harapkan semua Pemda, Kalimantan, Nias, Toraja, Batak, Danau Toba melestarikan barang-barang budaya ini. Bila perlu kita membeli lagi barang-barang yang sudah dari luar negeri melalui Christie. Bayangkan aja, ini umurnya mungkin ratusan tahun. Oh, kayak ini barang dari Irian ini. Coba. Berarti semua peninggalannya ada di buku ini ya? Oh, ini umurnya ada. Tuh coba, bayangkan aja berapa umurnya ada. Ini. Nah, ini dari Toraja, udah pasti dari Toraja. Di sini juga kita punya dari Toraja banyak. Cuman ini maaf aja ya, mereka ini lebih tua dari barang-barang yang kita kumpulkan di sini. Jauh lebih tua. Mungkin ini udah 1000 tahun, kalau kita punya mungkin ratusan tahun. Nah, itulah kita kecolongan. Semua udah dikalahkan oleh asing. Dimiliki oleh orang asing ini. Nah, ini dari Panduluan dari Batak. Ini sangat tua. Luar biasa. Luar biasa ini. Nah, kenapa ya kita mana mungkin mencari barang-barang seperti ini. Ini dibukukan oleh siapa nih? Joseph Campbell Foundation. Nah, udah mereka yang memiliki ini. Nah, sekarang kita di sini ya untung saya masih mampu melestarikan barang-barang budaya gitu loh. Iya, benar-benar Mr. Puisi. Wah, kita lihat aja dari bukunya yang Mr. Puisi itu udah dikuasai oleh orang asing ya. Orang asing sudah bisa membuat sebuah buku dengan gambar-gambar yang Mr. Puisi bilang tadi bisa berusia lebih dari yang Mr. Puisi koleksi gitu kan. Iya, makanya coba itu lagi ada buku dari ini. Nah, yang itu ya, yang ini yang barusan ini. Nah, ini sangat terkenal ini. Ini bahannya dari emas. Ini mamuli namanya, dari Sumba. Nah, ini sudah juga dibukukan semua barang-barang kerajinan kita di sini udah dibukukan juga. Nah, ini harus kita jaga baik. Itu banyak lagi coba buku sebenarnya sana itu. Ada di sini kita bukan kita lestarikan. Nah, ini jewelry juga dari Indonesia semua ada di dalam buku ini. Barang ini udah kemana kita nggak tahu. Coba. Semua barangnya bisa sudah tidak ada di Indonesia ya, Mr. Puisi. Sebagian yang ada di buku ini juga ada di museum ini, gitu loh. Ini sangat banyak, luar biasa ini. Kemana kita cari ini lagi? Nggak mungkin kita ketemu lagi. Sulit ya, Mr. Puisi. Ya, coba itu buku setelah paling ujung sana. Ya, makanya ya, kita wajib mencintai budaya bangsa Indonesia. Ah, ini Nias. Oke, ini Nias. Nah, kita banyak juga punya sculpture Nias di atas. Nah, ini luar biasa. Tetapi kelebihan dari museum ini, kita punya sculpture megalitik. Yang umurnya zaman megalitik di atas. Nah, itu kita beberapa banyak kita kemungkinan kita sesegera mungkin kita juga akan benahi museum ini. Kita akan lebih rapikan lagi sehingga museum ini berguna bagi masyarakat Indonesia. Iya, benar. Berarti memang di sini banyak ya Mr. Puisi barang-barang peninggalan yang memang harus dilestarikan gitu dan memang harus diperkenalkan gitu sama orang-orang Indonesia gitu kan. Banyak orang yang nggak tahu akan peninggalan di Indonesia. Ya, di samping juga culture di Kalimantan suka luar biasa. Kalimantan juga banyak membuat pengusaha-pengusaha lokal tuh kaya raya. Nah, kenapa demikian? Dulu ada yang namanya Haji Isam. Itu mereka sesungguhnya mereka asalnya dari Sulawesi, tapi tinggal di Kalimantan. Nah, mereka dari mulai karyawan paling bawah, sekarang menjadi
orang yang sangat kaya raya karena dia mulai mengekspor batu bara dari Kalimantan Timur. Nah, inilah patut kita tiru, bahwa hendaknya setiap pulau mampu mencetak pengusaha-pengusaha besar, terutama pengusaha-pengusaha untuk bidang ekspor. Nah, ini sangat terkenal, Pak Haji Isham ini sangat terkenal. Malah dia juga sekarang merambah ke kelapa sawit. Malah satu pabrik biodieselnya sudah diresmikan oleh Pak Jokowi sendiri. Nah, kiranya perlulah pengusaha-pengusaha ini yang sangat kuat ini memikirkan juga tempat domisili di mana dia berada. Ikut membantu pemerintah, ikut membantu daerah yang membesarkan dia, sehingga nantinya Kalimantan ini akan mendunia, bukan oleh pemerintah saja, mungkin oleh para pengusaha yang ada di Kalimantan ikut membantu pembangunan di KN ini. Oke, nah Mr. Puisi, terakhir nih Mr. Puisi, Mr. Puisi bisa nggak sih kasih saran kepada teman-teman di rumah, terus kasih ya wejangan begitulah Mr. Puisi dengan adanya IKN ini di Kalimantan dan bagaimana kita harus menjaga Indonesia ini supaya tetap lestari ke depannya. Ya, kiranya melalui podcast ini hendaklah keinginan pemerintah untuk membuat bangsa ini lebih maju, lebih modern, lebih hebat lagi, hendaknya dukunglah niat pemerintah untuk membangun IKN. Jangan ada lagi orang yang nyinyir mengatakan Kalimantan tempat jin buang anak. Lupakanlah masalah-masalah yang sangat merugikan bangsa ini. Apabila bangsa ini terlalu banyak orang nyinyir, sehingga kita tidak akan bisa maju. Kita selalu akan di belakang negara-negara lain. Iya, oke, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu buat Mr. Puisi. Nah, teman-teman di rumah, itu dia tadi bincang-bincang kita. Nah, mungkin nanti kita bisa tanya-tanya lagi ya Mr. Puisi terkait barang-barang yang ada di sini gitu. Nanti kita bisa kulik-kulik lagi teman-teman. Jadi buat informasi ke kalian juga bahwa memang banyak sekali ada barang-barang yang perlu kita ketahui gitu di museum ini. Nah, teman-teman di rumah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen serta subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Nah, tepuk tangan.